Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to With Sophie channel. How are you today? Hope you're doing great. Siapa yang masih bingung bagaimana cara membuat passive voice dalam bentuk simple present? To-be-nya apa saja ya? Let's discuss about it. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat kalimat simple present dalam bentuk passive voice. Dan to be apa saja yang kita gunakan atau yang bisa digunakan dalam membentuk kalimat pasif. Let's talk about it. Nah, jadi dalam simple present yang bentuk passive voice, ini kita sepakati dulu ya, bahwa passive voice nanti akan saya tulis sebagai PV, sedangkan active voice nanti akan saya sebut atau saya singkat menjadi AV ya. Jadi nanti AV adalah active voice sedangkan PV adalah passive voice. Oke? Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat polanya dulu. Bagaimana pola kalimat simple present yang dalam bentuk pasif. Seperti itu. Gimana caranya? Kalau nanti ada subjek dulu, kemudian ada to be. To be ini salah satu dari auxiliary verb ya. Karena dalam passive voice itu wajib ada to be-nya, maka di sini juga harus pakai to be. To be yang dipakai itu ada 3. Yang pertama adalah is, am, dan are. Kalau is siapa saja pasangannya? She, he, it. Atau nama orang atau benda yang tunggal. Sedangkan am itu hanya satu, pasti I. Sedangkan are ada you, we, they. Atau benda jamak atau nama atau subjek yang lebih dari satu. Jadi ada subjek, ada to be, is, am, are, salah satu saja nanti. Kemudian diikuti oleh past participle. Lebih mudahnya saya akan menyebut past participle menjadi verb 3. Oke? Kemudian diikuti oleh by dan object. Jadi sebenarnya nanti by ini optional, tapi kita akan membahas yang ada by-nya. Oke? Seperti itu. Contohnya, kita langsung saja ke contoh. He paints the wall today. Kalau seperti ini, caranya gimana untuk membuatnya atau merubah menjadi passive voice? Ada tahapan yang mana kita tidak bisa lewatkan, yakni analisa dulu kalimatnya. Kita analisa dulu, kita lihat subjeknya ada atau tidak. Oh, subjeknya adalah he. Objeknya mana? Today atau the wall? Betul. The wall adalah objeknya. Kalau kita sudah tahu ini, maka inilah nanti yang akan kita tukar posisinya. The wall ditaruh depan, he atau subjeknya kita taruh belakang, atau objek jadi subjek, subjek jadi objek. Bagaimana dengan kata today, di mana dia adalah kata keterangan atau adverb? Maka adverb itu biasanya mereka tidak berubah posisi atau tetap pada posisinya. Misal kalau dia di belakang, ya akan tetap di belakang. Kita rubah dulu ya, kita rubah dulu posisinya. Berarti nanti the wall ini jadi subjek, he ini nanti akan menjadi objek. Kita buat di sini menjadi the wall. Subjeknya jadi the wall. Kemudian objeknya adalah him. Nah, ingat, sebelum objek nanti dia didahului oleh by. By him. Adverbnya tidak berubah tempat, dia tetap di belakang. Di sini tetap today. Oke, berarti subjeknya sudah, objeknya sudah, adverbnya sudah. Kurang apa? Kurang to be sama verb 3. Kalau di sini the wall, berarti jumlahnya berapa? 1. Di sini is berarti pakainya ya, bukan am, bukan are, karena cuma 1. Kemudian verb 3 dari paints itu apa? Ada yang tahu? Betul. Painted. Nah,
Maka kalau sudah ada to be, kemudian diikuti oleh verb 3, maka baru kita sebutnya dengan passive voice. Yang awalnya aktif adalah he paints the wall today, kemudian kalau dirubah menjadi pasif menjadi the wall is painted by him today. Gimana? Mudah? Kita lanjutkan ya. Contoh selanjutnya adalah the students clean the classrooms. Nah, kita lihat lagi subjeknya mana? Yap, betul. Subjeknya the students. Objeknya mana? The classrooms. Ini adalah objeknya. Nanti kita pindah ke sini. Oke. Subjeknya menjadi the classrooms. Oke, subjeknya menjadi the classrooms. Kemudian objeknya menjadi menjadi by the students. Oke, by the students. Subjeknya sudah, objeknya sudah, tinggal tambahkan to be sama verb 3. Karena di sini subjeknya jamak yang ditandai oleh rooms, ada tambahannya s, classrooms, maka auxiliary yang dipakai mana? Is, am, atau are? Betul. Auxiliary yang dipakai adalah are. Kemudian clean ini kita rubah menjadi cleaned. Cleaned. To be-nya sudah, verb 3-nya juga sudah. Maka lengkap dah. Ya, objeknya jadi subjek, subjeknya jadi objek. Oke. Aktif atau passive voice dari the students clean the classroom adalah the classroom are cleaned by the students. Jadi tidak selalu yang dipakai itu is terus, bergantung dengan subjeknya apa. Kalau subjeknya jamak ya pakainya are. Oke? Oke, next example. Wiwit doesn't answer the questions carefully. Ini kita pakai nama orang dan juga dalam bentuk negatif. Bagaimana cara membuatnya? Kita coba perhatikan ya. Langkah yang pertama tetap sama. Kita analisa subjeknya mana. Objeknya mana. Subjeknya adalah Wiwit, objeknya adalah the questions. Ya. Kemudian ini kita pindah. Carefully nanti tetap di belakang ya. Oke, kita pindah dulu. Berarti the questions, jamak ya, ada s-nya. Ada Wiwit. Di sini ada Wiwit. Carefully tetap di belakang, tetap carefully. Butuh by atau tidak? Butuh, by-nya letakkan di sini. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan kata kerjanya dan to be-nya. Kalau dalam simple present dan bentuk negatif, terutama kalimat yang verbal, mereka pasti membutuhkan don't atau doesn't. Tapi doesn't di sini dia tidak dipakai dalam bentuk passive voice. Maka doesn't-nya nanti diganti dengan aren't. Nah, aren't. Kemudian di sini answer menjadi answered. Nah, kenapa kok pakainya are? Kenapa? Karena subjeknya jamak. Oke. Are di sini subjeknya jamak, maka menjadinya aren't. The questions aren't answered. Subjek sudah, to be-nya sudah, verb 3-nya sudah, by objeknya sudah. Maka bentuk pasifnya menjadi the questions aren't answered by Wiwit carefully. Boleh juga carefully ditaruh sini juga nggak boleh ya. The questions aren't answered carefully by Wiwit itu juga boleh, nggak masalah. Ya. Oke, bagaimana adalah bentuk kalimat tanya? Kalimat tanyanya gimana terusan? Kalimat tanyanya tentu pakai do, maka nanti do-nya ini hilang. Kita ganti bisa dengan is, am, atau are. Bergantung subjek dalam kalimat pasif itu bagaimana. Oke. Do you bring my book
there? Do you bring my book there? Apakah kamu membawa bukuku yang ada di sana? Maka kalau kita rubah menjadi pasif, kita tetap analisa subjeknya mana. Setelah ketemu subjeknya, kita lihat objeknya. Subjeknya you, objeknya my book. Maka nanti di sini kita pakainya di sini my book. My book. Karena ini bentuk kalimat tanya, maka is-nya nanti ditaruh depan. Kok is nggak pakai are karena cuma satu? Kemudian bring menjadi bentuk yang ketiga, menjadi brought. Oleh siapa? By you there. Oke. Maka jadinya is-nya ditaruh depan, subjeknya seperti ini, kemudian brought-nya ditaruh di sini. Bab tiganya ya. Kemudian ada by you there. By you adalah objek. Bisa juga peletakan atau kata there ini kita letakkan setelah book. Is my book there brought by you? Baru tanda tanya. Jadi fleksibel saja nanti butuhnya di mana. Seperti itu. Yang terakhir, they usually sweep the yard in the morning. Ini gimana pasifnya? Coba kalian yang jawab ya. Please answer the last sentence and make it into passive voice. Do they usually sweep the yard in the morning? Silakan dibuat dalam bentuk passive voice dan tulis di komentar. Oke? Maybe that's all for today's video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you on the next video.